Selamat pagi anak-anak, kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 8 SMP. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Ibu berharap Ananda selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun Ananda berada. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Bila tidak ada kepentingan di luar rumah, sebaiknya Ananda tetap di rumah, dan jika terpaksa keluar rumah, Ananda harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing, agar kita mudah memahami apa yang diajarkan dan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Baik anak-anak, jangan lupa Ananda mengisi absen yang linknya telah dibagikan di Google Classroom ya. Ibu berharap Ananda selalu hadir dalam mata pelajaran prakarya maupun mata pelajaran lainnya. Ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi kerajinan bahan limbah keras. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu memahami pengetahuan tentang proses produksi kerajinan bahan limbah keras anorganik dan memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan bahan limbah keras. Daur ulang yaitu plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan potongan logam. Limbah-limbah keras anorganik dapat dipilah-pilah sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, limbah keras dapat dimusnahkan dengan cara peleburan dan pembakaran. Limbah yang masih layak pakai dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan, secara ekonomi nilainya akan meningkat. Lakukanlah proses recycle, yaitu mendaur ulang limbah keras anorganik menjadi karya kerajinan, agar kita dapat membantu menyelesaikan masalah polutan di lingkungan kita. Mulailah dari sekarang untuk hidup yang lebih baik. Lakukanlah pengamatan terhadap gambar beberapa produk kerajinan dari limbah keras anorganik di bawah ini. Yang pertama, kerajinan dari botol, plastik, dan kerajinan dari pecahan kaca. Pengamatan kebutuhan tersebut, maka kerajinan dari bahan dasar limbah keras dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan fungsinya. Pada gambar yang diperlihatkan tadi, diperlihatkan produk yang berasal dari bahan limbah keras anorganik. Perhatikanlah apakah produk tersebut memiliki ciri khas bahan dari limbah keras anorganik. Bahan limbah keras anorganik yang akan kita pelajari bersama berupa bahan limbah aneka plastik, pecahan keramik, dan pecahan kaca. Perhatikanlah jenis produk apa yang bisa dihasilkan dari bahan limbah keras tersebut. Amati dan teliti lebih jauh jenis-jenis bahan limbah keras anorganik yang dapat ditemui di lingkungan sekitar yang dapat digunakan sebagai produk kerajinan. Yang pertama yang akan kita contohkan yaitu kerajinan limbah plastik. Perhatikan daerah perkotaan sebagai kawasan pusat kegiatan masyarakat, banyak dijumpai industri perdagangan yang menghasilkan limbah plastik. Bengkel mobil atau motor menghasilkan limbah dirigen, botol oli, dan lainnya yang wujudnya beraneka ragam dengan sifat yang keras. Jika diperhatikan, orang berjualan di tepi jalan juga menghasilkan limbah plastik. Di tempat pembuangan sampah banyak pula barang-barang rumah tangga yang terbuat dari plastik seperti kursi, meja, baskom, dan ember. Alangkah baiknya jika plastik-plastik tersebut dimanfaatkan menjadi karya kerajinan. Limbah plastik dapat dibuat menjadi benda kerajinan dengan sedikit ketekunan. Kegiatan mengolah limbah plastik lebih mudah dibandingkan benda keras lainnya. Limbah ini cukup dibersihkan saja, kemudian bisa dibentuk menjadi produk kerajinan. Selain mudah didapat, limbah plastik ini mudah dibentuk dengan alat sederhana seperti gunting atau pisah kertas. Untuk memperindah produk, pengrajin plastik kadang memberi warna dengan menggunakan cat minyak, dapat pula dengan warna semprotan
untuk membuat karyanya lebih menarik. Pembuatan kerajinan limbah plastik. Bahan pembuatan kerajinan bahan keras limbah plastik terdiri atas aneka plastik dengan kekerasan tertentu, cat semprot, dan lem tembak. Alat pembuatan kerajinan bahan keras limbah plastik terdiri dari gunting, lem tembak, cutter, dan solder. Limbah plastik. Berbagai bentuk dapat dibuat dari limbah-limbah plastik menjadi bentuk baru dengan nilai tambah di dalamnya. Produk kerajinan tersebut berupa aneka perawatan rumah tangga, hiasan interior, vas, kap lampu, maupun bentuk baru berupa mainan anak, baik laki-laki maupun perempuan, antara lain kendaraan, senjata, mainan masak-masakan, dan boneka. Proses pembuatan kerajinan dari limbah plastik. Limbah dari plastik tidak perlu penanganan khusus. Proses pengolahannya tidak menemui kesulitan kecuali plastik yang tebal dan sulit dipotong. Biasanya digunakan teknik peleburan atau pemanasan agar leleh dan mudah dibentuk kembali. Pengolahan awal plastik hanya dengan dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran. Jika bentuknya masih bisa dikenali dan dalam jumlah banyak, dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kerajinan hiasan. Proses pembuatan kerajinan ini perlu kesabaran dan ketekunan agar dihasilkan karya yang baik. Yang pertama yang dilakukan adalah patahkan atau potong ujung sendok bekas untuk dimanfaatkan bentuk mangkuk cekungan. Warnai dengan cat semprot sesuai selera. Siapkan alas triplex bentuk lingkaran. Lubangi bagian tengah triplex dan susun ujung sendok memutar. Beri cermin di bagian tengah, jadilah cermin dari sendok plastik bekas. Yaitu kerajinan limbah pecahan keramik. Membangun rumah atau merenovasi rumah tentunya limbah pecahan keramik mudah ditemui. Limbah ini terkadang hanya dapat dijadikan sebagai bahan urugan tanah. Banyak juga yang memanfaatkan potongan besarnya sebagai lantai rumah. Jika jeli dan kreatif, tentunya lantai dari pecahan keramik ini akan bernilai tinggi dibanding keramik yang masih utuh dijadikan lantai. Untuk mendapatkan limbah pecahan keramik tidak perlu mengeluarkan dana yang besar, karena jenis limbah ini biasanya dibuang oleh pemborong. Memanfaatkan limbah pecahan keramik untuk diolah menjadi karya kerajinan tentunya sesuatu pekerjaan yang unik. Siapa yang pernah mengira bahwa bahan limbah pecahan keramik ini dapat berguna ataupun dimanfaatkan kembali? Menjadi sebuah karya kerajinan bukanlah hal yang mudah, ini merupakan tantangan. Oleh karena itu dibutuhkan konsentrasi dan kesabaran tinggi dari para pembuatnya. Meskipun terbilang rumit saat pengerjaan, hasil produk limbah pecahan keramik ini cukup banyak dan disukai banyak orang. Sebagai generasi muda, tentunya kamu berpikir panjang. Berbuatlah hal yang kreatif dan jarang dilakukan oleh orang agar usaha mendaur ulang limbah dapat menyelamatkan bumi kita dari kerusakan. Limbah pecahan keramik yang tersedia di lingkungan dapat dimanfaatkan dengan teknik mozaik, yaitu menempel potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah. Berbagai karya yang dapat dihasilkan dari limbah pecahan keramik, di antaranya keranjang sampah, vas bunga, hiasan dinding, dan wadah serbaguna. Limbah pecahan keramik. Bahan pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik di antaranya keramik yang sudah terpecah belah dengan warna beragam, lem kuning, dan mortar atau semen putih. Alat pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan limbah pecahan keramik adalah palu, amplas, waslap, sendok semen, dan karet sendal bekas. Limbah pecahan keramik. Produk kerajinan limbah pecahan keramik yang banyak dibuat orang hanya sebatas pelengkap estetika sebuah benda. Misalnya vas yang ditambah hiasan mozaik pecahan keramik sebagai unsur hiasan. Dinding dan potongan-potongan lantai yang dibuat dengan cara yang sama sebagai elemen keindahan interior. Namun ada yang dijadikan koleksi jika produk yang dihasilkan memang benar-benar unik.
Sekarang ini, kerajinan dari pecahan keramik sudah menjadi komoditi ekspor. Orang asing banyak yang menyukai hal-hal yang klasik, terutama yang berasal dari pecahan keramik. Proses pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik. Proses pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik yang disajikan kali ini adalah membuat vas dengan hiasan mozaik pecahan keramik. Perhatikan langkah-langkahnya berikut ini. Yang pertama, keramik dipecah-pecah menggunakan palu. Buat ukuran kecil-kecil. Kumpulkan yang berwarnanya sama. Was kesap pada vas dan tempelkan pecahan keramik. Tempelkan semua pecahan keramik sesuai pola. Beri semen pada rongga hingga rata. Lap sisa-sisa semen hingga bersih dan merata. Ketiga yaitu kerajinan limbah dari pecahan kaca. Limbah botol kaca merupakan salah satu limbah rumah tangga. Jika diperhatikan, botol kaca memiliki warna-warna yang beragam. Seperti botol bekas minuman air keras, ada yang berwarna hijau, coklat, biru, kuning, atau merah. Saat ini, sudah banyak produk yang menggunakan botol kaca dengan warna yang beragam, tidak hanya warna bening. Contohnya botol minuman kesehatan yang berwarna coklat dan botol kecap yang berwarna hijau. Lalu apa yang dapat dimanfaatkan dari warna-warni botol kaca tersebut? Botol kaca bekas jika dijual ke penada hanya dapat menghasilkan beberapa ribu rupiah saja. Tetapi jika diolah dengan teknologi tinggi seperti pemanasan, botol kaca ini akan berubah menjadi batu-batu cantik yang berkilauan dan dapat dibuat menjadi berbagai aksesoris atau hiasan lainnya. Pencairan kaca dapat menggunakan tungku keramik yang berderajat tinggi hingga 900 derajat Celcius. Dapat diambil dari botol maupun piring, mangkuk, gelas sebagai limbah rumah tangga. Pengolahan kaca dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, kumpulkan pecahan kaca dalam karung dan dipukul dari luar menggunakan kayu. Ukuran sipil kaca tidak terlalu halus, cukup hingga bongkahan kecil-kecil saja agar mudah dicetak. Yang kedua, siapkan cetakan kaca yang terbuat dari keramik yang dibakar hingga suhu melebihi suhu bakar kaca agar kaca dapat dibentuk menyerupai cetakan. Yang ketiga, lapisi cetakan menggunakan kaolin atau alumina yang dicairkan agar pada saat melelehkan kaca tidak menempel pada keramik dan mudah dilepas dari cetakan. Yang keempat, bakar kaca yang telah dimasukkan dalam cetakan ke dalam tungku keramik, bakar hingga 650-900 derajat Celcius gantung ketebalan kaca. Yang kelima, siapkan tataan untuk aksesoris seperti cincin atau kalung. Masukkan kaca yang sudah dicetak dalam tatanan cincin atau kalung. Selain untuk aksesoris, batu-batu indah dari kaca ini dapat dijadikan manik-manik yang digunakan sebagai penghias benda seperti tas, sandal, buku, guci, dan kap lampu. Bahan pembuatan kerajinan dari limbah pecahan kaca. Bahan yang digunakan pada pembuatan kerajinan dari limbah pecahan kaca adalah pecahan kaca yang berasal dari botol, toples, lampu, dan kaca cermin. Alat pembuatan kerajinan dari limbah pecahan kaca. Alat yang digunakan sangat tergantung pada produk yang akan dibuat. Jika produk yang akan dibuat menggunakan teknik pemanasan atau pembakaran, maka yang dibutuhkan adalah tungku pembakaran, palu, karung, dan mangkuk keramik. Produk kerajinan dari limbah pecahan kaca. Produk kerajinan dari limbah pecahan kaca banyak dihasilkan bentuk-bentuk aksesoris. Ada pula yang dijadikan hiasan pada vas dan bingkai foto dengan menerapkan teknik tempel mozaik seperti halnya limbah pecahan keramik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kemasan produk kerajinan bahan limbah keras. Secara umum, kemasan dimaksudkan sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Setiap bentuk barang benda yang membungkus suatu benda di dalamnya dapat disebut kemasan, sejauh hal tersebut bermanfaat untuk melindungi isinya. Untuk menampilkan kesan dan pandangan terhadap suatu isi produk, packingan biasanya dibentuk atau desain sedemikian rupa sehingga pesan yang akan disampaikan akan
dapat ditangkap oleh pemakai produk dengan baik. Untuk membuat kemasan tidak tergantung dari beberapa material saja, berbagai jenis material bisa digunakan sebagai bahan dasar kemasan. Asahlah imajinasimu untuk membuat kemasan yang menarik dan berbeda dari waktu ke waktu. Contoh kemasan dari kertas dan kotak yang ada mikanya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu contoh proyek kerajinan bahan limbah keras. Yang kita lakukan adalah tahap perencanaan. Contohnya membuat miniatur kehidupan masyarakat Jawa. Dalam tahap perencanaan, yang pertama yang kita lakukan adalah identifikasi kebutuhan. Yang kedua, membuat ide atau gagasan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan, yaitu menyiapkan bahan pembuatan kerajinan bahan keras organik dan menyiapkan alat pembuatan kerajinan bahan keras organik. Proses pembuatan kerajinan limbah kayu pinus. Dan terakhir adalah tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini adalah melakukan pengujian terhadap karya yang dibuat. Jawablah soal-soal berikut ini. Link untuk menjawab soalnya dibagikan di Google Classroom masing-masing. Soal pertama, plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan baja merupakan limbah A. Domestik, B. Anorganik, C. Organik, D. Buatan. Soal nomor 2, alat yang digunakan untuk membuat kerajinan limbah pecahan keramik adalah A. Paku, amplas, waslap, sendok, semen, dan karet sandal bekas, B. Karung, amplas, waslap, sendok, semen, dan karet sandal bekas, C. Tungku pembakaran, amplas, waslap, sendok, semen, dan karet sandal bekas, D. Palu, amplas, waslap, sendok, semen, dan karet sandal bekas. Soal nomor 3, limbah pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot merupakan limbah yang banyak dihasilkan di daerah A. Pesisir pantai atau laut, B. Daerah perkotaan, C. Daerah pertanian, D. Daerah pegunungan. Soal nomor 4. Gambar di samping merupakan hasil kerajinan limbah keras anorganik dari A. Plastik, B. Pecahan keramik, C. Pecahan kaca, D. Aneka plastik. 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Membuat sketsa karya. 2. Ide atau gagasan. 3. Identifikasi kebutuhan. 4. Menggali ide dari berbagai sumber. Berdasarkan pernyataan tersebut, urutan perencanaan yang tepat dalam proses pembuatan karya kerajinan limbah adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 2, 3, 4, 1, C. 3, 4, 1, 2, D. 3, 2, 4, 1. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silakan menyelesaikan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.